atas ada tulisannya Batu Pangentengan. Batu Pangentengan. Jadi ini batu kaca. Enteng itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya itu kaca ya. Cermin. Batu cerminan. Bisa disebut batu cerminan. Luar biasa sahabat, inilah saksi nyata peninggalan leluhur bahwa di tempat ini dahulu disinggahi oleh para leluhur yang arif dan bijaksana dan para leluhur yang welas asih kepada sesama, khususnya kepada masyarakat ya. Jadi sahabat JM, jangan pernah lupakan sejarah ataupun perjuangan para leluhur kita ya. Kita sebagai penerusnya, anak cucu buyutnya harus meneruskan dengan baik dan benar. Sampurasun, salam rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadir kembali sahabat YM Channel 23 ya. Nyuk Curug Galur Napak Tilas leluhur Jawa Barat bersama YM Channel 23 dan saya Garda Winata. Nah, untuk episode kali ini saya akan nyuk Curug Galur ke Batu Panyandungan ya, Batu Panyandungan. Entah kenapa batu tersebut bisa disebutkan Batu Penyandungan. Saya kurang tahu ya, karena belum ke tempatnya. Oke, saksikan terus YM Channel Nyuk Curug Galur Napak Tilas leluhur Jawa Barat bersama saya Garda Winata. Ayo kita langsung ke tempatnya. Nah sahabat, dari mulai masuk sampai sekarang lihat jalannya batu semua tertata dengan rapi dan dengan bagus. Dan di sini pun diselimuti dan ditumbuhi oleh pepohonan ya. Ini akar udah saking udah tahunan ya, udah lama sampai segini nih sahabat ya. Di sini saya merasakan energi yang sangat luar biasa ya. Power energinya itu luar biasa dan sangat dahsyat. Mungkin satu sebab akibatnya ini hutan, dua keramat kekeramatan leluhur sini ya. Karomah kalau bahasa ininya. Nah sahabat, lihat ini satu pohon. Masya Allah ya, ini pohon udah mati tapi tidak rubuh. Bisa menghidupi pohon lain ya, dan bisa menghidupi pohon lain. Ini ada kembang bunga ya, entah bunga apa. Sahabatnya semakin kesini saya pun semakin dahsyat merasakan energi yang luar biasa. Dan saya lihat secara batiniah ke arah sini nih, kita lihat ya. Assalamualaikum. Tadi di sini sahabat, saya melihat sosok laki-laki. Nah, di sini tepatnya di sini saya melihat sosok laki-laki ya. Di tangan kanannya tepatnya di sini ya sahabat, di sini, dan di sininya itu memakai besi kuning dan beliau seperti membuat omak ya. Rambutnya panjang sini ya, intinya diikat. Entah siapa saya kurang tahu, entah penjaga atau apa ya saya kurang tahu. Tapi yang jelasnya secara lahiriah ini ada batu ya. Mungkin peninggalan ciri simbol ya. Di sini ada batu. Oke. Sahabatnya wow, luar biasa ini tempatnya. Baru kali ini saya Nyuk Curug Galur perjalanan seperti ini, dahsyat. Kita lanjut ke mendekati Batu Panyandungan. Ayo ikuti terus perjalanan saya di YM Channel Nyuk Curug Galur Napak Tilas Jawa Barat. Kalian bisa lihat ini batu ya, ada batu luar biasa. Kenapa saya tertarik ke batu ini ya? Secara
batin saya pribadi, ini batu dijadikan tempat duduk, ya. Tempat duduk saya belum tahu namanya, tapi yang jelasnya saya melihat sosok laki-laki, badannya tinggi, ya, gagah. Ini di sininya beliau itu memakai seperti kalung besi, ya, besi kuning, ya, besi kuning. Di tengah-tengah sininya nih ada batu berwarna merah, yang saya lihat seperti itu, ya. Kumisnya itu panjang, beliau gagah, tampan sekali, ya. Dan sorot matanya itu sangat tajam. Beliau duduk di sini. Maaf, saya akan praktekannya seperti apa duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, duduknya itu seperti ini, sahabat. Nah, seperti ini, ya. Duduknya itu seperti ini. Beliau itu seperti melakukan tafakur ataupun meditasi, ya. Yang jelasnya saya melihat duduknya seperti ini, ya, di batu ini. Maaf. Nah, sahabat, ini saya udah mendekati wilayah Batu Panyandungan, ya. Saya heran kenapa sih batu bisa disebut Batu Panyandungan. Ada misteri apa di balik kalimat Batu Panyandungan? Insya Allah, mudah-mudahan atas kuasa Allah kita bisa mengungkapnya sedikit, ya. Ayo, nah di sini nih, sahabat, ya. Ini jujur, ini jelas banget, ya, jelas banget, sahabat. Batin saya melihat jelas banget ini ruangan, di mana ruangan ini suka dipakai bertafakur seperti meditasi ataupun mendalami sebuah keilmuan, ya. Ini nih. Dan secara lahiriah pun bisa dilihat oleh sahabat YM, ya. Tuh, batunya itu tertata seperti benteng, ya. Tuh. Nah, sahabat YM. Oh, batas. Ya, batas. Tuh, ke sini kan. Nah, ini bentar, sahabat. Ini ruangan, ya. Nah, ini ruangan seperti di sini itu meja, ya, kursi, ya. Ini ruangan entah tadinya bekas bincang-bincang, ngobrol atau bekas apa, ya, saya kurang tahu. Yang jelasnya di sini saya melihat secara batin itu meja, kursi, ya. Nah, ayo kita semakin ke sini nih. Wow, unik sekali, ya, sahabat. Ada batu tajam, ya, lancip, bentuknya lancip. Nah, sahabat YM Channel 23, kalian penasaran dari di mana sih letak Batu Panyandungan? Di sinilah letak Batu Panyandungan, ya. Nah, ini wujud Batu Panyandungan, peninggalan leluhur Jawa Barat yang legendaris, entah siapa, ya. Nah, ini, sahabat, Batu Panyandungan. Dan di batu ini pun tertulis tulisan zaman dahulu, ya. Nah, bisa dilihat kameramen. Kemana-mana. Nah, ini tulisan, saya tidak bisa membacanya karena ini bukan tulisan zaman sekarang. Ini tulisan zaman kerajaan dahulu, ya. Tuh, terlihat dengan jelas. Tuh kan, terlihat dengan jelas. Tulisannya, ya, sahabat, ya, jelas sekali. Dan di batu ini pun, sahabat, banyak orang, ada beberapa orang yang melakukan berziarah, bertawasul, berdoa di tempat ini. Bukan berarti mendewakan, bukan. Tapi para peziarah itu mahabbah, ya, mengingatkan bahwa batu ini peninggalan sang leluhur, ya. Bisa dilihat tuh banyak dupa, ya, bekas bakaran dupa. Bisa dilihat banyak bekas bakaran dupa. Itu tandanya banyak orang ataupun ada beberapa orang yang suka bertawasul di tempat ini. Nah, di sini pun ada tulisan, sahabat. Saya akan baca, ya, tulisannya. Prasasti 3 Batu Panyandungan Sanghyang Lingga, ya, Sanghyang Lingga. Tempat disemayamkannya Abu Jasad Maha Prabu Lingga Buana yang gugur di Palagan Bubat
Palagan Bubat terjadi pada hari Selasa, Wage, tanggal 4 September 1357 Masehi berarti do ya? Iya. Masehi. Jadi sahabat, ini bekas peninggalan sang raja ya, sang raja yang bernama Eyang Prabu Linggahyang ya, Eyang Prabu Linggahyang Buana ya. Nah, ketika saya menyebutkan Eyang Prabu Linggahyang, di sini saya melihat kehadiran satu sosok sahabat, tepatnya di sini ya, berdirinya di sini, berdirinya di sini. Dan sahabat, ini lihat pohonnya sakit udah lama, udah timbul dan tumbuh lumut ya, tumbuh lumut. Karena hutan ini benar-benar masih terjaga dan terawat. Sakral juga ya, ini hutan sakral, angker kalau menurut saya pribadi. Karena saya merasakan energinya dahsyat dan luar biasa sahabat. Nah, bisa dilihat juga ke sini ya. Tuh, ini ada tataan batu. Ya, ada tataan batu dua tumpukan ya, dua tumpukan, satu ini dan yang satunya ini, sahabat. Ya, yang satunya ini. Nah, ini adalah makom juga ya, makom leluhur yang bernama bentar sahabat. Saya takut salah ya memukakannya. Oke sahabat YM, ini sepengetahuan saya pribadi ya. Wallahu alam bisawab. Ini adalah peninggalan yang bernama Eyang Prabu Linggahyang Buana ya. Ini terus yang ini siapa? Nah, yang ini saya pribadi saya ya, dan di sini pun ada tulisannya sahabat. Namanya Lingga Binba, Sang Hyang Lingga Bingba ya, Lingga Bingba. Bisa ditunjukkan kali itu. Nah, sahabat, ini batu peninggalan sang leluhur yang sangat bijaksana dan sangat arif ya. Beliau berjuang di masa dahulu ya. Ini peninggalannya batu prasasti dan ada batu juga tulisannya ya. Tulisannya zaman dahulu banget ini sahabat. Ini batu panyandaan. Ya, ini batu panyandaan. Kenapa ini disebutkan batu panyandaan? Secara batin saya pribadi, jadi panyandaan itu sahabat ketika seseorang duduk bersandar, ya. Jadi duduk bersila, punggungnya itu disandarkan ke tembok ataupun ke apa ya. Nah ini batu. Pernah disandari oleh beliau. Ya, jadi batu ini tempat penyandaran beliau yang bernama Eyang Sanghyang Lingga Bingba ya, Lingga Bingba. Masya Allah luar biasa sahabat. Saya langsung merasakan kesedihan ya, kesedihan dan terharu dan merasakan ketakjuban ya atas kuasa Allah. Saya takjub sekali dengan kuasa Allah, bahwa kuasa Allah itu sungguh dahsyat, luar biasa dan nyata sahabat. Nah, mungkin untuk kali ini di sini saya berdoa ya, berdoa kirim kita Eyang Sanghyang Lingga Bingba dan Eyang Prabu Lingga Buana. Sahabat, saksikan terus Yungsuk Galur Napak Tilas YM Channel 23 bersama saya Gardam.
Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi balighu wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassalna wa tawassaltu ila hadrati khususan Nabi Mustafa bi syafaati sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ila hadrati khususan ila wa ila hadrati khususan wa ila hadrati khususan ila para sahabat wa ila hadrati khususan ila bi barakati wa bi karamati fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi sahabat YM channel 23, alhamdulillah ya, tawasul udah kita lakukan. Mudah-mudahan diterima ya sama leluhur yang diam di tempat ini ya, dan yang mendiami tempat ini. Nah sahabat, tadi ketika beres tawasul di sini saya melakukan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya bisa mengertikan apa sih yang disebut dengan batu panyandungan ya, dengan batu panyandungan. Jadi alhamdulillah ketika tadi saya meditasi memohon kepada Allah, hasilnya yang datang ke batiniah saya pribadi seperti ini sahabat ya, batu panyandungan. Jadi panyandungan ada hati-hati. Jadi gini maknanya sahabat ya, tersandung ketika jalan, ketika kita berjalan ya, entah mau kemana ataupun pergi kemana pun, ingat diwajibkan berhati-hati dan diharuskan berhati-hati agar jalan kita itu tidak tersandung ya. Ini secara lahiriahnya. Pemaknaannya, kita hidup di muka bumi ini, ingat harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Kenapa? Karena itu manusia menginjak ke hal syirik ataupun musyrik itu tipis ya, dan mudah. Maka disitulah harus berhati-hati agar tidak tersandung ke hal kesyirikan, kesombongan, ketakaburan, kekufuran, kemurtadan seperti itu. Jadi batu ini seloka ya, peninggalan Eyang Sang Hyang Lingga Buana sahabat, seperti itu. Jadi pada intinya berhati-hatilah dalam hidup, melangkahkan hidup kemanapun kalian pergi. Hati-hati jangan sampai akidah dan keimanan kalian terpeleset ke sandung
akhirnya jatuhnya kesirikan, kemusyrikan, keujuban, takabur, murtad, kufur dan lain sebagainya. Seperti itu sahabat pemaknaan batu Panyandungan ini. Bukan hanya melangkah tapi berucap gitu. Nah, benar sahabat ya. Apa kata kameramen saya barusan? Kita tidak hanya dalam melangkahkan, tapi dalam ucapan kita harus dijaga, dalam penglihatan kita, pendengaran kita, khususnya hati dan pikiran. Jangan sampai hati dan pikiran kita itu tersandung dan pada akhirnya celaka, jatuh. Ya, begitu sahabat pemaknaan batu tersebut. Dan di sini ya, di prasasti batu yang ditinggalkan oleh yang leluhur yang bernama Sang Hyang Linggabingba. Di sini pun ada batu Panyandaan. Nah, makna batu tersebut, sahabat, ingat, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, hidup kita pasti akan bersandar. Maka dari situ, milikilah dan perkuatlah penyandaran kita itu mau ke siapa? Ingat, umat muslim diwajibkan menyandarnya diri kepada Allah, ya. Pimpinan dan junjunan itu hanya satu, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kemana-mana. Begitu sahabat batu Panyandaan ini ya. Jadi kita itu hidup sehebat apapun, sekuat apapun, ingat pasti akan memerlukan penyandaran dalam hidup kita ya, penyandaran. Jadi bersandarlah ke hal yang baik dan jangan ke siapa-siapa, hanya ke Sang Maha Rob, Gusti Allah Rabbul Izzati yang Maha Suci. Gitu sahabat. Kalau batu ini pemaknaannya seperti itu. Itu secara batinnya saya yang datang tadi ketika saya riado meminta sama Allah petunjuk pemaknaan batu tersebut agar umat manusia, khususnya umat muslim ya, tidak jatuhnya syirik dan musyrik, tidak mendewakan. Karena leluhur meninggalkan batu ini pasti mempunyai makna tertentu Dan buat dikaji gitu buat. Nah, betul. Jadi peninggalan sang leluhur ini bukan hanya untuk dipotoi dan di video, tapi harus dikaji oleh diri kita sendiri ya, agar diri kita itu mengerti ya. Ini kajiannya sangat mendalam sahabat. Jadi hidup kita itu sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun dan sepintar apapun, ingat manusia pasti akan larinya ke penyandaran. Jadi harus memiliki penyandaran. Siapa penyandaran manusia itu? Rob, Sang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sahabat ya. Nah, untuk kali ini sahabat mungkin cukup sampai di sini ya. Episode yang ketiga, insya Allah nanti akan saya lanjut episode yang keempat ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus Nyuk Seru Galur Napak Tilas bersama YM Channel 23 dan saya Garda Winata. Seperti biasa sahabat ya, saya selaku manusia biasa yang banyak sekali kesalahan dan kehilapan dari tutur kata saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya lahir dan batinnya, dunia dan akhiratnya. Doa dari saya masih tetap sama, semoga kalian semua sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya yang berkah dan barokah, dan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dan batinnya, dunia dan akhiratnya. Ingat, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Sang Maha Rob atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Jangan pernah tinggalkan sholat dan sholawat. Jangan lupa berbagi rezeki baik ke anak yatim, ke fakir miskin ataupun ke kaum duafa. Ya, saya pamit undur diri. Akhirul kalam, sampurasun, salam rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.